Halo anak-anak, apa kabar? Bertemu lagi dengan Miss Angela. Nah, hari ini Miss Angela akan menjelaskan mengenai pecahan. Tetapi pecahan yang senilai. Pecahan senilai. Hah? Pecahan senilai? Pecahan senilai yang bagaimana, Bu? Nah, maka dari itu perhatikan, disimak video ini. Perhatikan dan disimak video ini. Setuju? Setuju pasti, biar kalian tahu pecahan senilai itu bagaimana. Nah, di layar kaca kalian, mau kaca handphone, komputer, atau laptop, tidak masalah. Pecahan senilai bila pembilang atau penyebutnya meski dikali 2 atau dibagi 3 atau dibagi 2 atau dikali 3 atau dibagi kali berapapun angkanya, hasilnya sama saja. Ingat ya, sama saja di sini maksudnya itu masih bilangannya masih sama saja. Nanti ya ada kalian akan tahu kalau kalian mengikuti video ini. Tetapi hasilnya ini bukan 0 ya, sama saja itu sama dengan senilai ya, sama saja itu artinya itu masih senilai pecahannya itu. Nah, tapi hasilnya bukan 0 ya anak-anak ya. Kalau hasilnya yang 0 itu berarti bukan pecahan ya, bukan pecahan. Yang namanya pecahan itu kan bagi, dan itu sama ratanya. Oke anak-anak? Sampai di sini paham? Pasti paham karena anak-anak kelas 3 pada pintar. Ibu yakin kalian tuh pada pintar ya. Nah, sekarang kalian perhatikan nih. Kalian perhatikan kotak A. Kotak A ini seginya ada berapa? Segi 4 kan? Segi 4A ini adalah persegi panjang. Segi 4A ini kalau dalam bentuk pecahan seperti yang di samping ini, 1/1. Hah? Kenapa 1/1, Bu? Karena 1/1 atau 1/1 boleh kita menyebut seperti itu. 1/1 bisa kita sebut 1/1, 1/1. Boleh kita menyebut seperti 1/1, boleh. Ya, 1/1 atau 1/1 itu sama saja. Tetapi kalau dalam bentuk pecahan kita memang selalu menyebutkan 1/1. Tapi per ini artinya itu bisa bagi ya. Per ini, per yang garis ini bisa bagi. Per ini yang garis ini ya, yang garis ini. Garis yang antara pembilang dan penyebut ya. Nah, sekarang kalau 1/1 berapa hasilnya? 1. Nah, utuh itu ini utuh ya. Utuh itu sama dengan 1. Utuh itu ya anak-anak ya. Utuh itu sama dengan 1. Utuh itu sama dengan 1. Itu disebut utuh. Nah, sekarang segi 4A ini kita potong bagi 2 ya. Kita potong bagi 2. Bagi berapa? Bagi 2, kita potong bagi 2 dulu ya anak-anak. Bagi 3, bagi 4-nya sama kalian sendiri. Oke? Oke. Nah, sekarang muncullah B dan C ini ya. Salah satunya boleh kita warnai. Salah satunya saja ya anak-anak. Nah, ini dia. Ini tadi Miss Angela potong sudah bagi 2 tadi ya, sudah bagi 2 dan sama besarnya ya. Jadi kalian harus percaya B dan C ini itu sudah sama rata. Mau dibuktikan? Ini dia. Mau tahu dari antara kalian masih belum percaya, kita buktikan. Nih, sama rata kan? Kita turunkan. Nah,
Sama rata kan anak-anak? Nah, ini dia. Kita pisahkan biar kita tahu kalau ini sudah terbagi dua. Nah, ya. Bagaimana cara menuliskan pecahannya? Ini ada cara kedua. Cara yang kedua, Bu. Ya, ini cara yang kedua. Karena kalau yang cara yang pertama kemarin, kalian sudah tahu kan bagaimana cara menentukan pecahannya. Cara yang keduanya ini ya kita sama-sama saja. Yakin? Pasti kalian tahu bagaimana menentukan bilangan pecahannya. 1/2 ya anak-anak. Tapi 1/2 ini kita harus tahu kenapa bisa 1/2 ya anak-anak. Kenapa bisa 1/2? Nah, 1/2 ini sumbernya ini dari mana? Kita perhatikan yang satu ini kan sebagai pembilang ya anak-anak. Nah, 1 ini dari gambar utuh ini nih. Nih, gambar utuh ini. 1 ini dari gambar utuh. Nah, 2 ini hasil bagi duanya. Nah, hasil bagi duanya ini yaitu B dan C. Ya, kalau cara yang kemarin kan, ini ada berapa anak-anak yang diwarnainya ini? Ada 1, yaitu 1 di sini. Nah, jumlah semua kotaknya ada berapa? Ada 2. Itu sama saja. Nah, di sini Miss Angela ingin kalian tahu bagaimana asalnya bisa seperti ini. Bisa 1/2 ini dari mana asalnya? Bisa 1/2 ini. Bisa pembilangnya 1, penyebutnya 2 ini asalnya dari mana? Jadi kalian tidak hanya tahu dari warnanya saja. Dari warna saja Ibu kita tahu, tapi Miss Angela tidak hanya kalian paham sampai di situ, tapi kalian harus tahu bahwa pembilang ini dari utuh ini. Nah, 2 ini hasil bagi 2. Paham anak-anak? Pasti paham. Nah, sekarang B dan C ini kita potong lagi bagi 2. B kita potong bagi 2, C kita potong bagi 2. Hasilnya seperti di bawah ini. B ini kita warnai, C ini tidak diwarnai agar ada pembeda yang diwarnai dan yang tidak diwarnai. Biar kalian paham. Ya. B ini, lihat. Nah, B ini hasilnya itu D dan E karena yang diwarnai. C ini hasil potongannya itu dari C ini potongannya itu dari F dan G, hasil potongannya dari C ya. Nah, sekarang bentuk pecahannya itu bagaimana, Bu? Nah, kita lihat sumbernya ini dari sumbernya. Pembilangnya itu dari B dan C ya, dari B dan C. Jumlah kotaknya ada berapa? 2 ya anak-anak. Nah, itu sebagai pembilang. Pembilang itu kan yang di atas ya anak-anak. Nah, menyebutnya itu hasil bagi 2 dari B dan C. Hasil bagi 2 dari B, hasil potong bagi 2 dari C. Ada suara motor, tidak masalah ya. Nah, D, E, F, dan G. Ada berapa? 1, 2, 3, 4. Ini kan sudah hasil potongan bagi 2 dari B dan C. Ada berapa? Ada 4. Nah, 2/4. Nah, sekarang D, E, F, G ini dipotong bagi 2 lagi. Ya, dipotong bagi 2 lagi. Menjadi seperti ini. Nah, D, E, F, dan G ini ada berapa anak-anak? Ada 4. Kita tuliskan 4 ini sebagai pembilang. Pembilang. Nah, jumlah semuanya ada berapa hasil potongan bagi 2-nya ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi hasilnya ada 8. Nah, sekarang bisa Angela kan tadi ngasih tahu bisa dikali 2, bisa dikali 3. Nah, kita perhatikan di bawah ini. 1 dikali 2 ada berapa anak-anak? 2. 2 kali 2 ada berapa anak-anak? 4. 2 dikali 2 berapa anak-anak? 4. Nah, 4 kali 2 ada berapa anak-anak? 8. Nah, jadi hasilnya senilai 1/2, 2/4, dan 4/8 ini senilai.